dicontoh, mana yang tidak pantas dicontoh. Silakan Mas Fatu dikasihkan ke belakang dulu. Ke Zahra. Ini kamu sabar dulu ya. Nah ini, yuk dibagikan ke kawan-kawannya saya. Berbagi ya. Siapa yang belum? Asta belum. Ada yang belum dapat? Sampel semuanya, baik. Nah, nanti kalau dalam cerita ini baik, silakan tunjukkan ya. Nah ini sekarang ditaruh di paku dulu. Nanti kalau ada cerita yang tidak baik, baru kamu tunjukkan sikapmu. Are you ready? Mana semangatmu? Itu tidak berbeda-bedakan ya. Nah apa ini katanya? Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Kita saja. Kalian setuju tidak dengan perintah raja? Ya, boleh bebas ya jawabanmu. Kemudian mendengar perintah raja, rakyat Lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Bagaimana dengan rakyat Lebah ini? Kamu setuju nggak disuruh terus langsung pulang mau ambil madu? Ya, bagus ya. Nah sekarang guru akan lanjutkan kisahnya. Sesampai di rumah, di saat Bapak Lebah akan mengambil sesendok madu, Ibu Lebah menahan. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita, sapa Ibu Lebah. Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya semuanya, cuma 1 sendok saja katanya. Jawab Bapak Lebah. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu, Bu? Tanya Bapak Lebah. Lalu kata Ibu, bagaimana kalau madunya kita ganti dengan air? Diganti air saja, pasti tidak akan ada yang tahu, usul Ibu Lebah. Akhirnya Bapak Lebah mengikuti usulan Ibu Lebah. Bagaimana sikapmu sayang? Tidak. Baik. Sekarang kita akan mengenal tentang nilai yang kita yakini ya. Contohnya, nilai itu adalah sesuatu yang kita pandang baik sehingga kita semua ingin melakukannya. Contohnya persahabatan. Dibilang kayak biar pintar ya. Contohnya nilai persahabatan. Nah, kalau nilai persahabatan itu yang pertama, coba guru akan bagikan dulu kartunya. Nanti coba dibaca kartunya, kemudian maju ke depan satu-satu, lalu kamu akan memperagakannya sebagai seorang yang memiliki nilai persahabatan. Misalnya peduli, oh berarti misalnya nanti temannya dirapikan bajunya, ya kan? Kemudian ada nilai baik hati, nah temannya dirangkul, begitu ya? Are you ready? Terus kalau punyanya baik apa? Baik hati ya. Kamu bercerita baik. Nanti sayang ini rambutnya Rara kamu rapiin. Kamu bercerita nanti bisa bercerita. Kamu tahu tidak aku apa cerita itu ya? Yuk duluan. Yuk, kamu rambutnya dirapiin dulu. Iya. Wah, tepuk tangan dong anak-anak. Nah sekarang bercerita. Gimana? Aduh. Itu udah. Ya, tepuk tangan. Cukup ya, Mbak lihatin dulu. Kalau kamu mendengarkan ya, nah kamu rangkul aja, kamu rangkul cilanya. Iya, terima kasih. Yuk sekarang ditempel. Kalau pas nempel di foto aja ya Mbak ya. Dulu dong, kita akan refleksi sebentar ya. Pagi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, suatu kegembiraan yang tak terkira bahwa pada pagi hari ini Bapak dan Ibu semua berkenan untuk menghadiri acara kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan acara ini, kemudian juga kepada seluruh pendidik yang hebat, yang cemerlang dan bermotivasi tinggi di SD Negeri 04 Tangmau ini untuk berpartisipasi dalam acara Fokus Group Discussion berjudul Pentingnya Guru Memahami Karakteristik dan Psikologi Siswa. Nah, izin Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, saya harap Bapak dan Ibu bergabung dengan saya, mengikuti saya. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Nah, kita akan melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Tolong ikuti apa yang saya katakan dan ikuti apa yang saya lakukan. Nah, ini sesuatu yang lucu, saya sering menggunakannya kepada anak-anak untuk menimbulkan kegembiraan, juga menimbulkan semangat agar mereka lebih energik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Tolong ikuti saya. Baik, kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Ini agak aneh tapi menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Ayah aye. Ayah aye. Acika cika cika. Acika cika cika. Amuse muse muse. Amuse muse muse. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Ayah ayah. Cika cika cika. Cika cika cika. Amuse muse muse. Amuse muse muse. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Ayah ayah. Ayah ayah. Cika cika cika. Cika cika cika. Amuse muse muse. Amuse muse muse. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih, dan karena waktu kita terbatas, saya akan mulai saja presentasi saya hari ini. Beribu terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti kegiatan Fokus Group Discussion pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu guru, pertama ini semua adalah untuk kita. Jadi kita afirmasi positif dulu diri kita ya Bapak Ibu, bahwa kita adalah guru yang cemerlang, guru yang bermotivasi tinggi, dan selalu menginginkan yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Kita tidak pernah berhenti belajar dan mencoba, dan karena itu hari ini kita mengadakan fokus group discussion atau diskusi grup terarah ya Bapak Ibu. Jadi ini suasananya nanti informal, kita hanya akan saling berbincang-bincang semacam itu. Nah, seperti dalam setiap kegiatan, tentu saja kita harus menyepakati dulu di awal rambu-rambu dan nilai-nilai yang kita yakini. Yang pertama adalah bahwa kita menyepakati pertama, kita akan berpikir positif dan terbuka. Barangkali nanti dalam uraian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan atau prinsip atau praktik dari Bapak Ibu sekalian, tapi kita bersepakat untuk memandang dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang kedua, antusias dan semangat. Dan yang berikutnya kita akan berusaha mengambil manfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita akan reflektif di akhir kegiatan. Reflektif ini berarti nanti diharapkan untuk bisa kita terapkan pada siswa-siswa kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita akan mulai dari definisi apakah guru hebat itu. Barangkali Bapak Ibu di sini memiliki pandangan tentang guru hebat itu adalah guru yang seperti apa. Silakan Ibu. Bu Ismillah, barangkali monggo Ibu, guru hebat itu seperti apa ya? Harapan pemerintah, mungkin harapan siswa, atau mungkin harapan dari wali murid, ya? Monggo Ibu. Terima kasih Bu Amri. Di sini guru yang hebat itu yaitu guru yang
bisa menarik anak ya, untuk berkreatif, kemudian kita biasakan yaitu terutama untuk mempunyai karakter yang positif, karakter yang baik. Dengan berkarakter yang baik setiap hari kita terapkan, itu akan menjadikan kebiasaan bagi anak dan akhirnya apa yang dicita-citakan baik orang tua maupun sekolah itu ke depannya bisa saya kira Luar biasa sekali, kita bisa close untuk jawaban Ibu Ismi. Jadi menurut Ibu Ismi tadi guru yang hebat itu adalah guru yang inovatif, yang kreatif seperti itu ya. Kemudian yang kedua dia mengajarkan karakter. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, melainkan juga guru yang berfokus pada bagaimana pembentukan karakter anak. Karena itu adalah tugas dari institusi sekolah. Mungkin saya minta satu lagi pendapat, silakan Ibu Apri. Terima kasih, Bu Andri. Menurut saya, guru hebat itu guru yang menyayangi muridnya keseluruhan. Dari karakter anak yang mungkin terkesan dianggap kurang baik atau kurang sesuai dengan aturan sekolahan gitu ya. Yang kedua yaitu peduli terhadap muridnya. Misalnya si anak itu punya kebutuhan khusus, guru itu mempunyai kewajiban untuk mendorong siswa-siswinya yang punya kebutuhan khusus. Contohnya siswa saya di kelas 4 ini masih ada siswa yang masih kurang bisa membaca dengan lancar. Tugas seorang guru harus bisa mengentaskan anak ini sampai dia itu bisa minimal membaca dulu, punya target tersendiri. Itu menurut saya. Alhamdulillah, luar biasa sekali, kita bisa close buat Ibu Apri. Nah, tadi Ibu Ismi jawabannya tentang pembentukan karakter, kemudian Bu Apri lebih kepada bagaimana menuntun anak ya, dari anak yang karakternya mudah sampai yang merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Tapi seorang guru, Bu Apri menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah ya dengan apapun keadaan anak-anak kita. Baiklah, itu jawaban yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Terus sekali lagi ya. Baiklah Ibu. Nah, jadi mungkin ada yang berkata guru hebat itu hanyalah guru yang memahami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi. Dia hebat di komputer, kemudian dia membuat banyak prestasi. Dia berperan dalam kegiatan nasional dan internasional seperti itu ya. Tapi sebenarnya guru yang hebat itu simpel saja, Bapak Ibu. Guru yang hebat itu adalah guru yang sayang, menyayangi muridnya, dan peduli pada muridnya. Itulah guru yang hebat. Jadi kita tidak usah muluk-muluk ya berkata tentang ini dan itu, saya berprestasi, tapi ketika dia tidak peduli pada muridnya, maka disitulah dia berhenti menjadi guru yang hebat. Nah, saya terinspirasi pada ucapan Profesor Syawal Hutom. Beliau adalah ketua UKM PPG Nasional. Nah, kata beliau, saat di kelas saya akan melihat semuanya, dan bila ada satu saja mahasiswa saya tidak memperhatikan atau dia terdistrak oleh sesuatu, maka saya akan mendekati dia. Saya akan bertanya, menatap matanya, mencari tahu ada apa yang menyebabkan kamu tidak memperhatikan di kelas saya. Nah, padahal beliau ini sudah di tingkatan universitas ya, akan tetapi kasih sayang dan kepedulian beliau, ngomongnya ya, atau asih asuhnya itu masih sangat terlihat dengan baik. Padahal beliau sudah di tingkatan universitas, di mana anak-anaknya itu sudah mandiri seperti itu ya. Akan tetapi beliau tetap peduli pada masalah yang dialami siswa-siswanya. Karena beliau yakin mendidik itu perlu kasih sayang, perlu kepedulian. Kita harus mengenali siswa-siswa kita. Kita harus tahu anakku ini ada masalah apa misalnya. Ketika dia berbuat suatu kesalahan. Karena menurut ahli, setiap tindakan itu ada alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan pembicaraan satu orang atau satu orang sebagai narasumber, akan tetapi kita di sini mengadakan diskusi kelompok terarah, yaitu teknik diskusi mengumpulkan yang biasa digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan sebuah kelompok dan membahas satu topik spesifik
dalam suasana informal sehingga nanti semuanya bisa memiliki kemerdekaan berpendapat. Ngaten ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk saja ke materi kita yang pertama. Bapak Ibu tadi di awal saya ajak untuk ice breaking ya. Karena saya sudah beberapa tahun itu mengajar di kelas bawah, dan yang saya amati dari siswa-siswa saya, mereka itu adalah anak-anak yang masih sukanya itu bermain. Memang mereka itu sukanya bermain dan kodratnya memang masih ingin bermain. Dan mereka itu mau seorang peniru yang cepat. Mereka meniru dengan sangat cepat, memahami dengan sangat cepat, akan tetapi juga melupakan dengan sangat cepat. Dan mereka mudah sekali bosan Bapak Ibu dan tidak mau diam di satu tempat. Ketika saya menjawab mereka, kemudian ada anak lain memerlukan perhatian saya berbalik ke sana, saya dapati anak itu loh, anak itu tadi mana, sudah tidak ada di tempatnya lagi. Jadi dia tidak betah gitu di satu tempat ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu saya berusaha untuk bisa menarik perhatian mereka lebih. Bagaimana caranya agar saya mengetahui kebutuhan mereka, kemudian juga motivasi dan minat mereka, sesuatu yang dekat dengan diri mereka, sesuatu yang memberi makna bagi mereka, sehingga mereka akan memperhatikan saya atau memperhatikan di kelas saya, seperti yang tadi Profesor Syawal lakukan ya. Beliau biasa berdialog dengan siswanya, dan kita juga memang harus menyelami diri siswa kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, jadi kita akan menuju ke pembahasan tentang otak. Ya. Jadi saat proses belajar itu ada kaitannya dengan kerja otak ya, kerja sistem otak kita. Jadi diketahui bahwa proses berpikir itu ada dua macam. Yang pertama adalah berpikir cepat, dan yang kedua adalah berpikir lambat. Nah, jadi otak kita ini didesain untuk berpikir cepat atau berpikir lambat. Berpikir cepat itu melibatkan batang otak ya. Jadi di situ adalah sesuatu yang refleks atau otomatis, hampir tanpa tenaga yang banyak untuk berpikir seperti itu, karena itu sudah sesuatu yang refleks ya. Sedangkan tujuan kita dalam pendidikan itu bagaimana agar kita bisa mencapai otak luhur siswa. Nah, otak luhur itu letaknya di dalam ya ibu-ibu ya. Dia harus melewati yang namanya adalah otak emosi ya, yang mengendalikan emosi. Kemudian baru kita akan menuju kepada otak luhur manusia itu tadi. Jadi di mana dia itu bisa menentukan sikap, meyakini nilai-nilai luhur ya, bagaimana dia bisa menjadi manusia. Nah, itulah yang kita harapkan dalam pendidikan kita. Akan tetapi sayangnya manusia itu sangat terbiasa untuk berpikir cepat ini Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu itu dipikir di permukaan saja. Begitupun siswa-siswa kita. Kenapa? Karena untuk berpikir cepat itu hampir tidak memerlukan energi. Jadi itu terjadinya spontan saja. Misalnya merah, putih seperti itu ya. Jadi kita refleks saja seperti itu. Tidak ada kaitan, tidak ada makna. Jadi kita hanya mengingat saja. Mungkin itu low order thinking skill itu ya barangkali ya. Nah, sedangkan harapan kita itu siswa itu tidak saja hanya pintar dalam pengetahuan, akan tetapi juga bagaimana dia itu bisa memanfaatkan otak luhur manusia. Jadi saat dia bisa membuat pilihan yang terbaik, bisa membedakan antara yang baik dengan yang salah. Kemudian bagaimana dia itu bisa ya memilih informasi mana yang memang benar-benar valid dan mana informasi yang hanya suatu hoax atau suatu kabar burung seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai kepada otak luhur manusia, kita akan memahami terlebih dahulu tentang bagian-bagian otak manusia. Mohon maaf, saya juga tidak tahu bagaimana ahli mengibaratkan otak kita seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin untuk mempermudah kita memahami saja bagaimana kerja otak ya. Jadi kita memiliki beberapa bagian otak. Yang pertama adalah batang otak. Batang otak itu kita perumpamakan ini ya, lengan tangan kita ini. Nah, di situ berisi otak reptil. Otak reptil itu adalah untuk bertahan hidup. Jadi
bereaksi, misalnya lapar, misalnya apalagi, oh lapar, aku harus makan, seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk otak reptil. Kemudian yang kedua itu adalah otak mamalia. Otak mamalia itu kita ibaratkan jempol ini. Jadi kalau ini tadi batang otak, ini jempol kita ini otak mamalia tadi. Otak yang mengendalikan emosi, marah, sedih, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi manakala otak mamalia ini mengendalikan segalanya, apa yang akan terjadi pada otak luhur? Otak luhur adalah 4 jari ini Bapak Ibu. Nah, akan bubarlah dia, tidak bisa berpikir ya, dikendalikan oleh emosi. Ketika kita emosi, kita tidak bisa berpikir. Karena itu tujuan kita adalah bagaimana kita menggunakan semua bagian otak ini dengan bijaksana untuk sampai kepada otak luhur. Jadi jangan sampai anak itu hanya berpikir tentang bertahan hidup, tentang emosi, tentang pengetahuan yang disimbolkan oleh otak primata ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia sampai kepada otak luhur manusia, menjadi manusia dengan pikirannya. Ya, karena tentu saja itu yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Kita diberikan akal pikiran, nah itulah akal pikiran ya, otak luhur manusia. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan kembali sebelum kita berdiskusi. Nah ini sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk sampai pada otak luhur manusia itu tadi? Kita membiasakan anak untuk dapat bertanya atas keinginan dirinya sendiri. Jadi dia memiliki keingintahuan yang datangnya itu dari dirinya sendiri, bukan karena diperintah. Begitupun dengan tata tertib atau nilai-nilai luhur saat dia menjalankan sesuatu yang memang harus dia lakukan, itu pun juga harus berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena tidak bisa dia terus-terusan diperintah baru menaati sesuatu, bukan? Karena itu bagaimana kita untuk bisa mengoptimalkan otak luhur dari anak-anak kita. Seperti itu. Dan caranya adalah salah satunya dengan kita memberikan koneksi dari sesuatu yang dia sudah pahami. Karena ketika anak itu memahami sesuatu informasi yang baru, benar-benar baru pertama kali dia dengar, itu dia memerlukan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya untuk membuatnya masuk akal, untuk membuatnya bermakna bagi dirinya dan akan dia ingat sepanjang hidupnya. Jadi tugas kita adalah untuk memberikan arti ya dari apa kegiatan yang dilakukan. Baiklah, Bapak Ibu saya akan memberikan contoh ini untuk kegiatan bahasa Indonesia ya. Jadi mengenal apa namanya kosakata. Nah, di sini coba bagaimana otak kita bekerja. Kita akan cek bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Apakah betul tadi jadi ada otak reptil, ada otak yang berpikir untuk bertahan hidup, kemudian ada emosi, kemudian ada otak pengetahuan, dan berikutnya ada otak luhur manusia itu tadi. Dan bagaimana kita bisa membantu anak untuk bisa memahami makna dari apa yang dia pelajari, untuk membuatnya masuk akal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada wajah lelah ya Bapak Ibu ya. Ada wajah lelah, kemudian di baliknya ini ada tas, ada tas. Kemudian kartu kedua, ini ada wajah sedih dan ini ada kotak makanan, kotak makan ya. Berikutnya kita lihat di sini kita punya lapar, ada wajah lapar ini ya. Kemudian di baliknya adalah apa ini Bapak Ibu? Susur. Yang berikutnya lagi di sini kita ada anak yang haus dan di sini ada pulpen. Berikutnya di sini ada wajah bahagia, di sini ada gunting. Nah, kemudian di sini ada takut. Ada wajah apa ini? Takut. Oh, dia ketakutan. Dan di sini ada gambar di sekolah. Nah, keajaiban dari otak kita bisa menghubungkan dua hal yang sama sekali tak berhubungan menjadi berhubungan dan bisa mengingatnya. Tapi kita harus membuat koneksi. Tugas guru adalah membuat koneksi. Bagaimana anak itu bisa menghubungkan dua hal yang sepertinya tidak berhubungan.
Dan ini bisa melibatkan imajinasi, kreativitas, dan inovatif yang tinggi dari anak-anak ya. Jadi pikiran itu tak terbatas. Misalnya, coba apa ibu bisa mengingat tadi? Oh, harusnya saya dari awal, mohon maaf. Apa ibu bisa mengingat tadi yang pertama ini ada apa di baliknya? Di baliknya wajah capek ini tadi ada gambar apa Bapak Ibu? Tas. Oh, ada gambar tas. Ya. Kemudian yang sedih ini Tempat makan. tempat makan. Iya, tempat makan. Kemudian yang di sini lapar itu busur ya. Kemudian yang di sini tadi apa? Pulpen. Pulpen, benar. Kemudian yang di sini Gunting. hadiah gunting. Kemudian yang di sini Di sekolah. di sekolah. Hebat sekali. Tepuk tangan dulu Ibu ya. Nah, akan tetapi barangkali buat anak-anak sulit ya. Buat anak-anak sulit untuk mengingatnya. Maka dia buat koneksi. Contoh, misalnya dia mengatakan takut karena saat naik bis aku selalu mabuk. Nah, itu akan membuat dia ingat bahwa di sebaliknya wajah takut ini ada bis. Jadi dia membuat koneksi. Koneksinya adalah karena saat aku naik bis aku mabuk. Diharap itu ya Bapak Ibu ya zaman dulu ya. Nah, kemudian barangkali untuk wajah bahagia ini kita tadi bisa mengingat ya. Nah, tapi mungkin untuk anak-anak harus dibuatkan koneksi. Aku bahagia karena habis cukur rambut pakai gunting, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, aku haus karena habis menulis, seperti itu ya. Nah, dan jawaban itu nanti bisa sangat bervariasi dari anak-anak. Kemudian misalnya ini aku lapar sampai-sampai aku melihat busur itu seperti martabak misalnya. Kemudian yang berikutnya, aku sedih karena apa misalnya? Membawa bekal. Iya, bekal makanannya tertinggal, seperti itu ya. Jadi dengan koneksi bekal makanan tertinggal, mabuk darat, itu tadi anak-anak akan bisa membuat koneksi atas dua hal yang seolah-olah tidak ada koneksi, seperti itu. Dan tugas kita adalah membantu anak-anak memaknai dua hal tersebut. Baiklah Bapak Ibu, tepuk tangan. Baik. Berikutnya saya akan lanjutkan, mungkin akan masuk ke diskusi yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini adalah perubahan paradigma pendidikan. Selama ini banyak yang masih menyepakati penggunaan stimulus respon ya. Akan tetapi sekarang itu yang lebih digunakan adalah teori kontrol. Yang pertama itu ada perbedaannya ya. Yang pertama itu dulu kita meyakini bahwa kebutuhan kita sama. Anak-anak itu kebutuhannya sama. Dalam teori kontrol itu menyebutkan bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak saja bakatnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasikannya. Kemudian di awal kita juga meyakini bahwa semua orang melihat hal yang sama. Hanya ada satu jawaban untuk semua pertanyaan. Tapi sekarang dalam paradigma pendidikan yang baru, itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kreativitas, inovasi itu benar-benar diberikan ruang yang luas. Yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita merubah anak, kita merubah rekan sejawat kita merubah karyawan kita merubah anak kita. Nyatanya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi orang lain punya alasannya, gitu ya. Setiap tindakan ada alasannya. Kemudian berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Minta bekal temannya, buruk, nakal, salah, seperti itu ya. Nah, akan tetapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Dia minta bekal mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya kan? Jadi dia menggunakan otak retilnya itu tadi, bertahan hidup. Apa harus makan? Nah, makanya kita harus tuntun dia agar dia memiliki atau menggunakan otak luhurnya tadi, seperti itu ya. Tidak hanya bekerja di permukaan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kenyataannya seperti itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kebenarannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seorang pemimpin, seorang orang tua, ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita harapkan adalah orang lain itu memiliki kesadaran sendiri, memiliki nilai sendiri
salah, harus ada yang benar. Nah, tapi dalam teori kontrol kita berpikir menang-menang, win-win solution ya Mbak ya. Win-win solution seperti itu. Jadi setiap kita menghadapi persoalan, yang berikutnya Bapak Ibu, nah di sini kita akan mulai berdiskusi ya bahwa ada identitas gagal, miskonsepsi kontrol. Hal ini disampaikan oleh William Glasser. Jadi ada perubahan paradigma pendidikan dan ini ada miskonsepsi. Miskonsepsi seperti malapraktik, jadi sesuatu yang salah ya, tapi kita terapkan. Nah yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat tentang pernyataan itu bahwa adalah suatu miskonsepsi ketika kita berilusi guru itu mengontrol murid. Silakan, mungkin Bapak Nardi. Apa benar menurut Bapak kita bisa mengontrol murid kita? Ya, kita semuanya seorang guru, jadi sebelum mungkin mulai kita masuk dalam pembelajaran, paling enggak akan memperhatikan, yaitu apa yang dilakukan murid, bisa dengan yaitu mungkin melihat pakaian, kemudian apa dia sudah tertib atau bukan, mungkin diberi tugas kemarin, kita kontrol apa sudah melakukan atau belum, atau mungkin kalau kami agama tadi pagi dia ditanyakan apa sudah sholat subuh atau belum, mungkin jamaah atau tidak, mungkin tepat waktu atau tidak, itu dan sebagainya, mau berangkat dari rumah apa sudah pamitan dengan bapak ibu atau bukan, dan sebenarnya dengan cara komunikasi dengan anak tersebut. Close buat Bapak Nardi ya. Terima kasih Bapak. Barangkali berikutnya saya minta kepada Ibu Natmi. Ini Ibu, masih ilusi guru mengontrol murid. Berdasarkan pengalaman Ibu, apakah itu efektif saat kita mengontrol murid? Dan bagaimana caranya? Sebagai guru harus mampu yang mengontrol yang positif itu, mengontrol yang Ini miskonsepsi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Tapi tadi di awal kita sudah sepakati bahwa kita boleh berbeda pandangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berpikiran terbuka. Jadi tidak ada pendapat benar atau salah. Tapi di sini kita adalah belajar bersama-sama. Bagaimana menurut Ibu tentang ilusi guru mengontrol murid? Monggo Ibu. Ya, untuk mengontrol murid biasanya kita itu pastikan dan individu harus bisa menguasai anak terlebih dahulu, karena apa yang kita akan sampaikan kalau kita tidak menguasai itu sulit sekali bagi kita, dan dengan kita menguasai anak itu kita mudah untuk mengontrol murid yang mempunyai karakter berbeda-beda. Kita bisa mengontrolnya, kalau ada yang positif dan negatif itu bisa kita kontrol. Baik, terima kasih. Plus buat Bu Natmi. Terima kasih Ibu. Mungkin satu lagi saya minta pandangan dari Bu Ismi lagi ya. Monggo Bu Ismi, bagaimana tentang mengontrol murid itu Ibu? Ya, ini terima kasih Bu Andri dan sebatas ya, sebagai guru ya, dan sebagai orang tua di sekolah, kalau kita itu bisa mengontrol murid itu hanya sebatas dari kenyataannya ya. Ya seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nardi, itu juga bisa dilakukan, tapi juga di sini ya, yang kita lakukan itu pembiasaan anak, ya, pembiasaan anak. Nah, itu suatu contoh ya, dalam hal penyelesaian tugas dari rumah. Nah, tugas dari rumah kalau di sekolah itu kan tulisannya berbeda. Kemudian setelah kita kita amati, tapi tulisannya dari orang tua. Nah, itu kita beri nasihat, ya. Kalau bisa ya tidak hanya nasihat, tetapi ditulis di dalam keterangan di buku itu. Nah, besok lagi kalau mengerjakan tugas itu ditulis sendiri, jangan orang tuanya. Nah, jadi dengan pembiasaan seperti itu saya kira bisa dilakukan untuk mengontrol dalam hal kebaikan, ya, kedisiplinan dan kelanjutan untuk selanjutnya ya Bu.
Nah, saya kira hanya ini yang suatu contoh dari hal tugas itu tadi, tetapi dari hal soal yang dikerjakan, ya, yang diberi tugas, kemudian di sekolah itu bisa mengerjakan nilainya adalah pas-pasan, tetapi kalau di rumah nilainya bagus sekali. Nah, itu hasilnya apakah itu diajari orang tua, apakah itu menulisnya sendiri, apakah itu dalam hal hanya mendengarkan, nah, apa belajar dengan itu kita juga bisa mengontrol hasil dari anak tersebut. Nah, selain itu juga kerjasamanya dengan anak, apakah dia pilih kasih apa tidak lah, kita mengarahkan agar anak itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu sama satu sama lain lah. Selanjutnya anak akan terbiasa dan akan menjadi anak yang saling menyayangi. Yang dinilai, diyakini, Ya. plus buat itu. Inspirasi guru mengontrol murid itu tentang karakter murid atau tentang hasil KBM, misalnya yang disampaikan guru. Istilahnya kan mengatakan itu KBM, kita mengontrol murid untuk pembelajaran, ya kan? Tapi yang dimaksud di situ menurut yang kita baca kalau itu ilusi guru mengontrol itu yang bagaimana? Dua-duanya Ibu bisa dalam, karena kalau ketika anak itu melakukan suatu kegiatan berupa pengetahuan, pemahaman dia di sekolah, itu kan juga melibatkan kejujuran seperti itu. Jadi bisa digunakan secara integratif seperti itu. Jadi dua-duanya bisa Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, sekarang mungkin kita beranjak ke yang kedua ya. Ilusi kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Monggo Bu Eli, coba barangkali yang muda ya. Bu Eli pernah mendapatkan penghargaan Ibu? Alhamdulillah pernah ya. Kemudian bagaimana Anda, perasaan Anda dalam Anda merefleksikan keberhasilan itu dan Anda diberikan suatu penghargaan, piala, medali, bintang, barangkali untuk anak-anak. Bagaimana perasaan yang luar biasa tentunya ya. Iya, itu pasti Bu. Kalau dapat kejuaraan kan pasti yang pertama kita duluan yang bahagia, habis itu baru rekan-rekan guru-guru yang lain atau teman-teman yang lain baru keluar. Baik, kita beri applause dulu untuk Ibu Eli yang sudah mencapai kejuaraan. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan yang lebih mendalam ya Ibu Eli. Di sini disebutkan oleh William Glasser, seorang peneliti ya, bahwa semua penguatan positif itu tadinya dinilai sebagai sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Yang bocah kita kayak bintang, ini nanti akan efektif dan bermanfaat seperti itu ya. Tapi menurut tokoh William Glasser ini menyatakan bahwa itu ilusi, coba. Jadi ketika Anda itu diberi piala, Anda diberi penghargaan, disanjung-sanjung, itu adalah ilusi bahwa itu akan efektif dan bermanfaat untuk cara-caranya nanti Bu Eli akan berprestasi lagi. Mungkin menurut Anda bagaimana? Mungkin itu buat motivasi diri sendiri ya Bu. Biar aku dapat piala nih juara 2, mungkin di kegiatan yang berikutnya bisa dapat juara 1. Plus untuk Ibu Eli ya, bagus sekali. Karena beliau sangat bijaksana dalam merefleksikan kemenangannya itu. Jadi dia tidak menjadikannya aku jadi bergantung nih pada penghargaan ini, tapi dia menjadikan sebagai motivasi bahwa aku harus tetap kuat untuk diriku sendiri. Aku berprestasi untuk diriku, bukan untuk penghargaan. Close ya, buat kita semua lagi. Sekarang yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dulu barangkali kita meyakini dikritik, dibuat biar dia merasa bersalah, nanti biar karakternya terbentuk. Nah, tapi pada kenyataannya hal ini adalah ilusi. Bagaimana menurut Ibu Ana? Ya, menurut saya itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol anak murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk. Ya, luar biasa sekali. Ya, jelas ya untuk Ibu Ana adalah sedang mencapai pada inti pembahasan ya. Jadi karena semua ini kritik dan membuat merasa bersalah itu akan membuat anak
monggo pendapatnya untuk Ibu Apri, monggo Bu. Iya, masih untuk sifat memeriksa itu cenderung jangka panjangnya itu merusak anak menurut saya. Karena di sini dengan pemaksaan itu akan terjadi permusuhan, bentuk permusuhan. Menurut saya Bisa tidak nyaman ya, tidak nyaman. Iya. Jadi kalau alangkah baiknya itu jika ada seseorang yang punya pendapat ya jangan dipaksakan untuk mengikuti sama pendapat dengan kita. Jadi jangan terlalu memaksakan kepada orang lain yang akan berakibat terjadinya suatu permusuhan. Plus buat Ibu Apri bagi saya, jadi dari Ibu Apri tadi beliau tidak sepakat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ada menuntun ya, seperti pendapat yang jadi lantaran. Jadi kita tuntun. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita sampai pada tugas mandiri. Di sini akan bermanfaat nanti untuk Bapak Ibu mungkin mengerjakan PMM ya, budaya positif. Ini bisa dimanfaatkan di ruang kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama, karena kita itu tujuannya adalah otak luhur manusia, maka dari awal kita kenalkan tentang nilai pada anak. Bukan hanya sekedar mematuhi aturan karena terpaksa, mematuhi aturan tapi tidak mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan ini. Kenapa sih kok aku tuh harus upacara bendera sementara mereka tidak mengenal tentang cinta Indonesia misalnya. Jadi mereka membersihkan, tapi kenapa sih? Oh, ini ternyata kerapian. Jangan sampai mereka itu seperti zombie ya, melakukan sesuatu tapi tidak dimaknai. Jadi kita di sini akan bicara tentang keyakinan kelas. Saatnya untuk merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai universal. Mau Anda itu berasal dari Amerika, Afrika, atau Cina, atau dari manapun Anda berasal, Anda laki-laki atau perempuan, status sosial dan status ekonomi Anda, untuk masalah nilai universal ini diakui oleh semua orang. Merupakan kebenaran universal. Misalnya seperti jujur. Siapa sih orang yang akan menolak bahwa jujur itu sesuatu yang baik? Nah, kenapa anak harus mengembalikan uang yang dia ambil? Karena aku dipaksa nih sama guru BP. Tapi dia tidak paham bahwa ini tentang kejujuran, nah. Ini tentang mengembalikan hak orang lain, nah. Jadi disitulah kita berusaha menuntun anak untuk pada otak luhurnya itu tadi. Jadi mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Itu harus kita lakukan dari gini. Misalnya apa ya Bapak Ibu keyakinan yang ingin kita jadikan sebagai milik kelas kita? Mau Bapak Ibu? Apa misalnya? Ada hormat, ada jujur, kita ada salah. Meminta maaf kalau punya salah. Ya, meminta maaf berarti memaafkan. Iya, gitu ya. Memaafkan. Nah, baik. Itu kita tampung ya. Bu Sri ingin menghormati, baik, hormat, memaafkan, toleransi, baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang jadi kita tidak akan meminta anak kita untuk begini ya misalnya, bersihkan kelas, tidak. Tapi kita berikan keyakinan kelas itu kita pasang besar-besar di kelas kita, yaitu tentang apa? Kerapian. Ya, jadi satu kata itu saja, kerapian. Nah, jadi kemudian anak nanti akan memahami, oh ketika aku menyapu ini tentang kerapian, ketika aku berseragam sekolah lengkap ini tentang kerapian. Kemudian kita tidak akan bilang sama anak-anak, kamu itu jangan menyakiti temanmu toh, kamu itu jangan nakal sama temanmu toh. Cukup kita berikan kata-kata pendek nilai pada mereka, yaitu memaafkan dan kasih sayang. Memaafkan dan kasih sayang. Kita perkenalkan, mungkin itu abstrak ya, akan tetapi itu nilai, itu sesuatu yang akan mereka ingat sampai dewasa. Jadi jangan sampai, maksud saya, anak-anak melakukan sesuatu tapi mereka tidak tahu apa dibalik itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu di depan Bapak Ibu sudah ada kertas ya. Tadi Ibu Sri ingin memaafkan nilai yang
Nah, seperti itu. Monggo Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mencoret-coret di kertas itu ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang ingin Bapak Ibu terapkan. Mungkin sayang itu tampak seperti apa ya? Oh, membagikan bekal makanan pada teman, melindungi teman yang kesulitan misalnya. Kemudian tidak tampak seperti membeda-bedakan teman. Yang tidak tampak ini berarti yang tidak sesuai nilai itu ya. Nah, monggo Bapak Ibu boleh mencoret-coret sebentar. Mungkin nanti saya minta beberapa perwakilan untuk bisa membacakan ke depan. Untuk yang pertama, siapa yang berkenan untuk membacakan hasil diskusinya? Monggo Ibu, silakan. Ya, Monggo Bapak. ya saya yaitu Bisa ke depan Bapak. begitu. Monggo Bapak. Biar bisa dilihat sama rekan-rekannya. Yang tampak Iya yaitu Bapak. satu Sebentar, nilainya apa dulu Bapak? Nilainya nilainya salam. salah, baik. Yang tampak adalah senyum, sayang, sapa pada teman. Artinya kita berarti. Kemudian yang tidak tampak yaitu tidak murung, ya tidak menyapa, tidak suka cemberut dan sebagainya. Baik, luar biasa. Berikutnya mungkin Bu Sri. Ini Bu bisa yang bisa. Oh ya, benar nih, Ibu. Tetapi toleransi ya Bu, toleransi itu artinya menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungannya. Yang sama tidak membeda-bedakan teman. Misalkan ada anak-anak ini yang orang yang tidak punya atau anak yang kaya dibolongi, orang yang tidak kaya itu yang tidak apa ya, tidak membeda-bedakan teman yang kaya dan miskin. Yang tidak tampak, jadi yang tidak tampak dalam toleransi itu berarti membeda-bedakan teman gitu ya? Tidak membeda-bedakan teman, tapi yang tampak tapi tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Luar biasa sekali. Kita applause untuk Ibu Nani. Berikutnya, monggo Ibu, Bu Apri, Bu Ana, Bu Eli, maju semuanya ya. Monggo Ibu Ana nih, kelihatannya udah siap ini. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Sama. Nilainya apa Ibu? Mungkin bisa ditengah sini Ibu. Iya, seperti mendengarkan ketika teman bercerita, Itu luar biasa sekali. kalau yang tidak tampak sama seperti Ibu Hati tadi, suka membeda-bedakan teman dari agama, kaya, atau miskin. Luar biasa. Kita beri applause untuk Ana. Berikutnya, monggo Ibu masih ada yang mau membacakan? Ini sama dengan pendapatnya. Oh sudah sama ya Ibu. Mungkin yang berbeda? Bu Apri, monggo Ibu. Iya Ibu, di sini saya mengangkat dari keyakinan Mas yaitu tentang kerukunan. Nggih. Seringkali saya melihat di kelas itu ada anak yang tampak seperti rukun sekali, mulai dari menolong, suka berbagi. Nah, tetapi ada juga yang tidak tampak, yaitu sering anak itu makanan agak sedikit pelit. Mungkin karena bolongannya sedikit, jadi agak pelit gitu ya. Atau karena ini bolongku kok nggak dikasih seperti itu. Jadi untuk nilai kerukunan ini Bu Apri berharap nanti semuanya itu diperlakukan sama seperti itu ya. Iya. Applause buat Ibu Apri, luar biasa sekali nilainya ya. Baik, ini yang siapa ya yang belum ya? Bu Eli, monggo Bu Eli. Nilai apa? Oh sudah sama. Sudah sama dengan Oh iya. Bu Sri, Bu Is. Monggo Ibu. Ini kuis sama Sama. toleransi. Oh, oke, baik. Terima kasih dulu. Applause buat kita semuanya. Nah, jadi nilai itu tidak hanya satu ya Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan di kelasnya masing-masing dan kita pastikan anak-anak ini tahu kalau kasih sayang itu ngeniki loh Le. Yang bagi orang sayang di ngeniki, tapi cukup di kelas kita tulis saja
nilai tersebut apa, gitu ya. Jadi mengacu pada nilai universal. Saya minta waktu sedikit lagi, Bapak Ibu, kita sudah hampir pada bagian akhir ya. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini Ibu tadi ya. Jadi otak berpikir cepat itu seperti, otak berpikir lambat itu seperti kita menaiki elevator, tapi elevatornya itu mengarah ke bawah. Jadi perlu energi ya, karena itu kebanyakan orang itu ngapain aku harus berpikir capek-capek seperti itu, karena memang perlukan energi. Beda kalau otak berpikir cepat itu tadi ya, kita ya naik elevator ini dan kita memang turun gitu, jadi udah refleks aja gitu, ngalir aja seperti itu. Nah, harapan kita kan nanti bisa biar anak itu sampai pada keluhuran nilai itu tadi. Oh, ini tuh tentang kasih sayang, ini tuh tentang kejujuran, jadi sampai ke sana. Diharapkan kita bisa menyentuh sampai ke otak luhur anak-anak itu tadi, Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan menyimpulkan ya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena beberapa alasan. Barangkali itu untuk menghindari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Atau kita hanya ingin sebatas itu saja. Anak kita melakukan sesuatu karena dan aku harus dihukum, hanya sebatas itu, tapi dia tidak bisa memahami pelajaran apa dari peraturan itu atau dari nilai itu, tentu tidak. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi sudah ya diilustrasikan oleh pengalaman Ibu Eli. Jadi jangan sampai bocah kan orang diobahi orang gelem gitu ya. Yang orang dikai pujian orang gelem orang ngaku, jangan sampai ya. Jadi biar dia itu menjadi pembelajar sejati. Orang yang melakukan sesuatu karena dia merdeka, karena aku ingin, aku mau, seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini yang kita harapkan. Ini adalah identitas budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Jadi anak itu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena mereka menghargai diri sendiri. Aku adalah yang jujur. Aku ini orang yang rajin. Seperti itu. Kita tanamkan itu pada anak-anak kita. Jadi yang berikutnya, disiplin positif itu apakah akan dicapai melalui hukuman? Jawabannya tentu tidak. Apakah melalui konsekuensi? Mungkin ya, mungkin tidak. Nah, kalau melalui restitusi, yes. Jadi kita katakan yes untuk restitusi. Kita akan memahami lebih jauh lagi. Jadi begini Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu menyampaikan mereka. Kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak akan melakukannya. Cah iki, ibu iki, bapak iki, bocah iki, yang orang tak kei insentif, orang tak kei penghargaan, mesti orang belum laku deh seperti itu. Jadi sampai kita meremehkan ya, percayalah mereka itu bisa kok melakukannya atas keinginan sendiri ya. Tapi ya harus kita tanamkan nilai itu tadi. Nah ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi Mbak Eli maaf sekali ya dihukum oleh penghargaan. Bisa saja penghargaan itu sebuah hukuman. Mengapa? Bayangkan anak ranking 2. Kayak Siti loh ranking 1, tapi aku ranking 2, gitu kan? Itu yang paling dihukum ya Bapak Ibu. Nah jadi dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan itu hanya untuk pengaruh jangka pendek atau jangka panjang? Pendek ya. Itu tidak akan bertahan lama. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, bahkan penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Seorang penulis, dia kemudian menulis karena dibayar, karena dapat uang, percayalah, itu nanti kualitas tulisannya akan berbeda. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan harus motivasi dari dalam diri yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita, bukan karena orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena itu mereka membuat pilihan. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ketika anak kita itu belajar, mereka merasa senang dengan pencapaiannya itu, maka kita harus menghargai anak tersebut ya. Kemudian keyakinan kelas akan
dan bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas doa telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya jawaban yang bagus. Kita akan langsung saja ke sini ya. Jadi setiap perilaku seseorang atau perilaku anak itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup, merasa nyaman, merasa aman, bebas dari perasaan lapar, dari perasaan haus, itu semuanya bertahan hidup. Jadi kita harus menciptakan suasana aman buat anak, tidak ada bullying seperti itu ya. Kemudian merasa diterima, dicintai. Mungkin dia itu kurang kasih sayang di rumah, tidak dapat sarapan dia dari rumah. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya dia itu diakui. Jadi kebutuhan untuk diakui, aku bisa apa? Aku bisa memasak dengan enak. Aku bisa keterampilan tertentu. Seperti itu orang perlu untuk diakui ya. Dan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Begitu juga anak-anak kita. Mari kita sama anak-anak kita, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa kita bantu untuk penuhi. Seperti itu ya. Yang berikutnya ini tadi sudah ya. Jadi semua tindakan itu ada alasannya. Ada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan tentang segitiga restitusi. Nah di sini ya posisi kontrol. Jadi tadi kita kan sudah tidak menggunakan stimulus respon lagi, tapi posisi kontrol. Di sini kita bisa memilih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ataupun pemantau, ataupun juga manajer. Tapi dua ini mengantarkan anak pada identitas gagal. Aku gagal menjadi manusia. Aku membuat guruku sedih, aku membuat orang tuaku sedih, aku membuat kesalahan. Identitas gagal. Tapi saat kita memposisikan diri sebagai teman, pemantau, atau manajer, di sini kita antar anak-anak pada identitas sukses. Kamu memang salah. Kamu memang salah, tapi itu bisa diperbaiki. Dan guru akan membantu kamu, guru bapak guru akan membantu kamu untuk memperbaiki itu, ya, memberi ruang untuk kamu untuk memperbaiki skandal itu, seperti itu bapak ibu. Dan ini nanti harus diawasi terus ya bapak ibu. Jadi bocah yang orang dikontrol, orang diawasi, kok ucul meneh. Tapi kalau kita bisa sebagai manajer, itu nanti anak akan bisa dibimbing agar dia memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir bapak ibu, nah ini ya, ketika kita mendapati seorang anak bersalah, itu ada segitiga restitusi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita beritahu anak itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita katakan, ibu mengerti. Kamu mengambil bekal temanmu karena kamu lapar, ya. Nah, jadi ibu mengerti kamu lapar, makanya kamu minta bekal temanmu. Akan tetapi kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, tapi apa betul caramu kalau merampas hak orang lain, apalagi tanpa izin misalnya ya. Nah, jadi di situ ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Bahkan kalau perlu guru turut campur seperti itu ya. Bagaimana untuk mengatasi persoalan itu. Jadi tidak hanya sekedar menyalahkan kamu salah, kamu keliru, kamu dihukum. Pahami dia, apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Bantu dia. Yaudah deh kalau gitu bu guru aja deh nyediain kamu makan misalnya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, dengan kamu mengambil bekal temanmu, jadi nilai apa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Karena anak sudah terbiasa tentang keyakinan kelas, dia sudah membacanya setiap hari di depan. Kejujuran bu, iya kejujuran. Lalu lain kali kamu bagaimana? Biarkan dia sendiri yang mencurahkan isi hatinya. Aku tidak mau jadi manusia gagal. Aku mau sampai pada identitas sukses, berhasil. Aku harus bagaimana? Lain kali saya tidak akan mengulanginya bu. Saya akan bangun lebih pagi, sarapan di rumah, sehingga saya tidak mengambil hak teman saya. Seperti itu ya bapak ibu. Baik bapak ibu, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatmi SPD, Kepala SD 04 Tawangmangu. Saya akan memberi kesan dan pesan kepada guru saya, Ibu Amri Mujiastuti SPD, yang telah melaksanakan diskusi kelompok terarah dengan materi budaya positif. Yang dilaksanakan oleh Bu Amri ya sangat bermanfaat, menambah wawasan bagi guru-guru SD 04 Tawangmangu tentang disiplin positif, keyakinan kelas untuk melatih warga sekolah untuk kontrol diri dalam mencapai tujuan mulia bagi pendidik dan anak didik. Untuk sarannya agar ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar berdampak nilai yang positif bagi keluarga, pendidik dan anak didik SD 04 Tawangmangu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ismira, SPD, pendidik SD 04 Tawangmangu. Di sini saya setelah mengikuti diskusi kelompok terarah tentang budaya positif, perasaan saya menjadi semakin senang dan semakin optimis. Budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas ini dari nilai-nilai luhur yang dicita-citakan bersama, buat saya lebih yakin, optimis, dan lebih bersemangat tentang pendidikan karakter di SD 04 Tawangmangu. Aksi nyata ini sangat berdampak dan menginspirasi. Sukses untuk khususnya Ibu Amri Mujiastuti SPD dan guru penggerak se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara. Saya akan membicarakan keyakinan kelas. 1. Bersyukur. 2. Jujur. 3. Percaya diri. 4. Rukun. Nah, yang ke-1 bersyukur punya ibu bapak. Yang kedua jujur. Jujur harus jujur. Kalau tidak jujur nanti berbohong terus. Yang ke-3 percaya diri, harus mengejar tugas sendiri-sendiri. Yang keempat rukun, harus saling baik hati kepada teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Amri.